pulang pagi gitu ngalamin dong mas? Ngalamin sering. Nggak pulang? Sering. Sering banget SMA. Oh iya mas? Iya sering banget. Aku tidur tempat temen sering banget. Sampai aku bolak-balik dulu waktu SMA dipanggil BP itu udah bolak-balik. Sampai orang tua aku tuh yang pertama panggil nggak datang orang tua aku. Males mau lanangnya nakal ya band kan gitu kan. Wah pikirannya bapakku tuh keren banget. Gimana? Dia out of the box lah pokoknya. Gimana mas? Wong nakal, wong lanang nakal ya band lah kayak gitu kan. Saat teko. Yang kedua, Iya. panggil lagi itu. Dateng kayak gitu kan ada ya biasalah kenakalan remaja kan gitu kan. Terus dateng ya udah yang namanya ini ya orang tua ya wes ya udah minta maaf Pak udah gitu aja. Saya didik yang baik udah gitu aja udah. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua baik dan sehat selalu. Nah, episode kali ini Firman ketemu orang yang spesial banget. Beliau adalah fotografer juga, tapi punya hal-hal lain yang menarik untuk dibahas. Pokoknya yang di luar fotografi juga nih. Ini dia Mas Faral Jibril, Mas Abdul Gofar. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Abdul Gofar, Mas. Ini pertama aku langsung pengen bahas yang kan nama panggungnya Mas Gofar tuh Mas Faral Jibril, Mas. Iya. Kok bisa dari Abdul Gofar ketemu nama panggung yang keren banget tuh, Mas? Awalnya gimana, Mas? Jadi sebenarnya ini sebuah rahasia sebenarnya. Iya. Enggak sih, cuman ada sedikit clue aja sih ya. Jadi waktu dulu bikin karya, aku kan kuliah di seni rupa, pendidikan seni rupa UNS. UNS, Mas? Ya, pendidikan seni rupa UNS itu waktu kan sering bikin ada karya tugas gitu kan. Nah, terus suatu ketika mau bikin pameran, terus kita biasa mahasiswa untuk pameran disnatalis gitu kan harus ada kayak semacam sign lah, tagline gitu kan. Iya. Nah, terus aku coba memikirkan satu nama di mana nama tersebut itu yang ngebrand banget. Nah itu kan karena dari dulu itu basically aku memang orangnya selalu memikirkan sebuah branding ya. Itu sudah dari SMA sih. Udah dari SMA karena aku berawal memang dari orang biasa kan itu kan. Waktu SMA kan ngeband kan, sering ngeband dan lain-lain. Mas Gofar tuh ngeband, Mas? Iya, main apa? Gitar? Semuanya. Cuman fokusnya di gitar sih fokusnya. Ya itu kan udah terbiasa ngebrand diri sendiri gitu. Terus waktu kuliah mau bikin karya harus ada sign-nya kayak gitu. Ini apa itu namanya? Aku memikirkan sebuah nama di mana nama tersebut itu bisa timeless gitu. Timeless. Ya, brand nama tersebut bisa timeless, terus tidak umum. Nah, tidak umum. Itu sih. Terus kok bisa ketemu Jibril, Faral Jibril tuh, Mas? Ya, awalnya aku sebenarnya penggemar Abraham Lincoln. Presiden Amerika itu kan yang membebaskan perbudakan itu kan. Dulu aku punya tagline sign gitu Far Abraham gitu. Far kan aku ambil dari Gofar kan. Iya. Far Abraham gitu kan. Itu di Facebook masih ada sih. Karena dulu aku pakai Facebook 2 kan itu kan. Ada Far Abraham gitu. Terus lambat laun aku mengulik yang namanya karena aku pecinta sejarah ya. Iya. Pecinta sejarah. Jadi aku mengulik yang namanya Malaikat Jibril. Wow, Malaikat Jibril, Mas. Iya, itu pengantar wahyu. Iya. Nah itu ya sedikit banyak dari situ lah pokoknya. Wow. Tapi bisa jadi Faral Jibril itu memang ada rahasia yang memang nggak bisa aku ungkapkan. Mantap, ternyata nama panggung itu sangat filosofis. Berarti Mas Gofar senang baca juga dong, Mas? Kalau baca sih aku nggak begitu suka, cuman aku lebih suka mendengar. Berarti seneng ngobrol, dengerin dari orang itu atau dengerin orang, terus dengerin ya baru-baru ini kan dengerin podcast gitu kan. Terus YouTubean kayak gitu. Pokoknya yang berbau visual aku seneng. Iya. Gitu kan. Kalau baca nggak begitu suka sih. Sama Mas, aku kalau baca itu kayak bosen loh Mas, baru halaman berapa beli buku tuh aduh. Lebih seneng kayak ngeplay YouTube gitu kan ya Mas ya. Iya. Lebih orang ngomong gitu ya. Bahkan aku kalau mau tidur pun aku juga harus dengerin sesuatu
sampai sekarang pun kalau nggak dengerin sesuatu nggak bisa tidur. Wow. Gitu. Kadang kalau di jalan nyetir ngantuk kayak gitu kan, mau dengerin apa nih, sejarah Borobudur lah atau sejarah inilah atau Cak Nun lah atau apalah kayak gitu, pokoknya seneng aja sih aku dengerin. Nah, menarik nih Mas, kita punya satu kesamaan, kita suka dengerin Cak Nun. Mas Gofar punya satu pegangan hidup yang diambil dari kata-katanya Cak Nun, Mas, yang kayak Mas Gofar tuh setiap ingat kata kalimat-kalimatnya Cak Nun tuh kayak jadi wah ini apa ini bagus nih kayak gitu. Apa Mas yang ingat? Kalau aku sih ini sih nggak ada dari kata-kata Cak Nun ya, cuman aku menyerap ilmunya aja sih. Jadi yang lebih ke ya wis urip sak madione aja. Gitu kan. Jadi kamu ngibadah itu ngibadah ada banyak cara kan. Iya. Memang kayak sholat memang wajib sih. Cuman kan kayak kita berbuat baik dengan orang itu kan juga termasuk penting ya. Ibadah. Ya segitu uripnya sak madione mlaku wae gitu loh. Gitu sih. Mas, tapi agak sedikit mundur dikit gak apa ya Mas? Iya, Maksudnya boleh. Mas Gofar tuh berapa bersaudara Mas? Aku 2 bersaudara. Aku sama kakakku. Cewek, cowok? Cowok. Cowok. Iya. Fotografer juga atau? Oh enggak, kakakku malah pengusaha ayam. Wow, di mana? Di Boyolali. Di Boyolali. Di Boyolali. Nggak ada yang ke dunia seni juga gitu Mas? Maksudnya seni fotografi? Ada, tapi seni musik semua. Oh, musik semua? Iya, musik semua. Bapak, terus kakak, ibu juga nyanyi juga. Tapi bapak ibu, maaf ya Mas, maksudnya termasuk yang mendidik Mas Gofar tuh keras nggak? Maksudnya kan menurut saya orang umum melihat Mas Gofar tuh nggak mungkin kalau tidak mempunyai attitude yang baik untuk timnya akan terbentuk sedemikian rupa gitu. Maksudnya ada campur tangan orang tua mendidik nggak sih Mas yang diterapkan ke timnya Mas Gofar sampai sebesar ini gitu? Kalau bapak ya, terutama bapak ya. Kalau bapak itu orangnya yang penting disiplin sih. Disiplin. Ya kayak dulu waktu kecil kayak SD terus SMP kayak gitu ya belajar ya harus belajar. Jam segini kamu nggak boleh keluar ya nggak boleh keluar. Jadi dulu jam 7 malam keluar gitu udah dicariin. Sampai kelas berapa Mas digituin? Sampai kelas 3 SMP. Wih, Gitu. masih digituin Mas? Iya masih digituin. Kan sampai tapi juga itu ada hasilnya juga. Sebenarnya aku orangnya malas banget belajar kan malas baca. Sebenarnya aku lebih seringnya itu setiap kali di kelas itu waktu kelas SD sampai SMP ya. Itu lebih sering ini memperhatikan guru sih. Jadi teman-teman pada belajar kayak gini, oh iya terus guru kayak gini. Terus aku ada beberapa sama teman-teman SD itu kayak bikin satu kelompok belajar bareng kayak gitu. Ya alhamdulillah juga dari SD juga ranking 1 terus. Wih, SD mana Mas? Oh di Boyolali, di desa. Kan aku asli desa. Wih, asli desa tapi merajai kota loh Mas sekarang. Asli Boyolali. Teras ya, rumahnya di teras. Ini yang nonton banyak loh ini Mas. Amin. Mas, kalau boleh tanya, maksudnya masa mudanya Mas Gofar gitu dari SD, SMP, SMA itu nakal nggak Mas? Nakal nggak gitu? Kalau SD sampai SMP aman sih. Amannya gimana? Aman nggak yang istilahnya yang neko-neko. Karena didikan orang tua kan, orang tua yang seperti itu. Pokoknya udahlah kamu belajar, kamu mau main musik ya silakan mau musik. Dan yang penting pokoknya prestasi di akademi sama agama itu kamu harus pegang. Intinya seperti itu. Waktu SD sampai SMP. Gitu. Terus waktu SMA udah sangat-sangat berbeda sekali, berbanding terbalik. Apa Mas yang momen yang bikin kayaknya aku harus bebas nih jadi anak ini harus ngerasain nakal dulu gitu? Apa momen yang Mas Gofar? Jadi gini, kalau waktu SMA itu orang tua aku sudah benar-benar ngebebasin. Lulus SMP udah? Iya, udah. Kamu mau SMA mana? SMA sini. SMA mana Mas? SMA 1 Boyolali ya. Boyolali. Aku tadinya kan mau ke SMA 1 Klaten kan. Terus mau ngekos gini ya udah kalau ini ya terus karena teman-teman tuh banyak yang di SMA 1 Boyolali. Kan aku SMP itu SMP 1 Boyolali. Iya. Nah, itu kan teman-teman itu banyak yang di SMA 1. Aku lah kembalilah ke teman-teman kan gitu kan. Nah, itu orang tahu udah enggak lu mau pulang lah, mau enggak udah bebas. Jadi dari situ memang kayaknya ini orang tua aku ini ngajarin ini ya, sampai aku sekarang ini kan istilahnya jadi aku mikir kayaknya ya memang landasan dasar
apa itu pendidikan itu memang sangat penting itu ketika dini. Begitu. Ketika kamu dini itu kamu udah disangoni kan, beranjak dewasa kamu sudah bisa milih mau jadi apa. Karena kalau terlalu dikekang memang nanti akan sangat istilahnya mungkin bisa berefek negatif juga kan. Kayak protes lah ya Mas. Masa dewasa kan egonya lagi tinggi-tingginya. Ya udah dibebasin. Itu Mas, maksudnya momen-momen kayak pulang pagi gitu ngalamin dong Mas? Ngalamin sering. Nggak pulang? Sering. Sering banget SMA. Oh iya Mas. Iya, sering banget. Aku tidur teman-teman sering banget. Gitu sampai ibuku sampai sungkan kowe iki turune ngendi to? Manganmu piye dan lain-lain kayak gitu sampai sungkan. Padahal realitanya gimana Mas? Maksudnya ketika Mas Gofar tuh nggak pulang, itu yang dipertanyakan ibu tuh Mas Gofar jawabnya gimana? Kamu tidur di mana, makanmu tuh? Iya, tempat teman aja udah nongkrong kayak gitu. Tapi yang penting nggak bawa kabar buruk aja lah ke rumah. Iya. Kadang kalau waktu SMA lah teman-teman ini sekolah nih jam 7 masuk nih. Itu jam 10 bolos malas banget bolos biliar pakai seragam itu, ya aku ya itu sampai subuh aku masih pakai seragam masih dibiliarkan. Dari pulang sekolah itu Mas? Belum pulang sekolah kan masih pelajaran tuh, colut kan. Berarti dari pagi ke pagi nih Mas? Iya, sampai aku bolak-balik dulu waktu SMA dipanggil BP itu udah bolak-balik sampai orang tua aku tuh yang pertama panggil nggak datang orang tua aku, males mau lanang nakal ya spend kan gitu kan. Pikirannya bapakku tuh keren banget. Gimana? Dia out of the box lah pokoknya. Gimana Mas? Wong nakal, wong lanang nakal ya spend lah kayak gitu kan. Setelah teko. Yang kedua, Iya. panggil lagi itu. Dateng kayak gitu kan ada ya biasalah kenakalan remaja kan gitu kan. Terus dateng ya udah yang namanya ini orang tua ya wes ya udah minta maaf Pak, udah gitu aja. Bisa saya didik yang baik udah gitu aja udah. Keren banget Bapak Mas. Iya. Masih sehat Mas Bapak? Alhamdulillah masih sangat-sangat sehat sekali. Yuswa berapa Mas? Bapak ini Oktober besok 60. 60. Oh iya, masih muda ya Mas ya? Ya. Mas Gofar? Aku sekarang 30. 30 ya? Kelahiran 92 ya Mas? 92. Mantep. Maksudnya nggak terlalu gap yang jauh sama orang tuanya gitu ya Mas? Tapi kira Bapak tuh udah 70-an kayak gitu. Oh enggak, masih sangat strong. Apa Mas? Bapak seni juga atau? Musik. Oh main musik? Main musik. Pantesan Mas Gofar main musik ya? Dari kecil sih soalnya, emang keluarga suka musik semua. Aku penasarannya. Dulu kan aku sempat di etno juga kan di isi Jogja. Cuman ya karena dari kecil musik terus bosan kan. Bosan. Belum jadi masuk aku pindah UNS aku. Aku ambil seni rupa. Seni rupa di UNS. Mas bisa gambar nggak Mas tapi? Ya bisa lah. Awalnya nggak bisa awalnya. Harus bisa habis itu ya setelah masuk bisa. ya. Karena itu tadi aku seneng sesuatu yang memang harus menantang gitu loh. Nah, Mas Gofar kayaknya seneng men-challenge. Aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Iya bener banget. Karena aku lihat kan Mas Gofar selalu membuat sesuatu yang apa ya Mas ya, menjadi pencetus utama hampir di semua lini di Kota Solo tuh Mas Gofar termasuk orang yang pertama kali. Misalnya nih kita ngomongin Kalafati, ketika orang nggak mikirin kita buat rumah yang bisa disewain jadi studio, Mas Gofar kepikiran gitu loh buat apa Kalafati sebagai rumah yang bisa disewakan. Maksudnya mindset seperti itu berarti udah ada dari dulu dong Mas. Maksudnya mindset bisnis lah Mas. Apa itu juga learning by doing gitu? Enggak sih, kebanyakan sih learning by doing. Jadi kebanyakan kalau aku sih kebanyakan gini ya. Kadang itu pikiran-pikiran yang kayak gitu itu keluar seketika. Kadang aku memikirkan suatu nih kayak ini aku harus bisnis apa nih. Tak pikir ke matang tenanan di tengah jalan kita enggak usah begitu. Kadang kayak gitu. Terus kadang lagi ngerokokan, lagi pup lah, di kamar mandi kan biasa kan. Nah itu terus keluar ide baru. Oh ya ini harus digas nih. Dari ngelamun dong Mas ya? Iya besok gas. Malah kemarin kemarin kan habis motret Mas Rizal Armada kan. Kita lagi makan bareng gitu, lagi dinner bareng gitu kan terus aku ngomong nih, Mas dia tanya juga sama. Ide-idemu kok selalu koyong ini ki, kowe ki tok kok ngendi? Kowe nek motret aku ki
Padahal aku ki wongnya angel banget di foto, tapi kamu selalu bisa mengeluarkan ide-ide sing spontan kayak itu. Sebenarnya nggak spontan sih mas. Iya. Sebenarnya nggak spontan sih. Jadi, jadi apa itu namanya dari lagi kamar mandi lah lagi. Iya. Wah itu ide setan itu gitu. Karena ada ininya pokoknya ide-ide yang keluar dari kamar mandi itu ide setan kayak gitu. Ide setan ternyata menghasilkan uang banyak loh mas. Iya, Mas sambil ngerokok boleh nih kita siap. biar ngobrolnya asik. Hijau Aku ya keren. wis bodo amat lah mas, masih penting gue seneng kan gitu kan. Karena memang agak susah juga kalau berbicara seni dengan religi itu Ya. sangat sesuatu yang memang tidak bisa disejajarkan kan itu kan. Susah itu. Makanya kalau berdebat dulu kan waktu di kuliah berdebat tentang karya-karya seperti ini tapi dari religi seperti itu. Apalah aku. Iya. Apa aja wis. Jangan bahas kayak gitulah. Iya. Tapi kalau boleh jujur ya mas, aku kan buat studio mulai ke dunia fotografi itu sebenarnya kecelakaan. Aku baru tahu nama Mas Farel Jibril itu di tahun 2018 itu ada Mas Bagus loh, Mas Bagus Suasono itu dia ngomong bahwa ini ada pelaku bisnis yang sama nih, kamu lihat dia itu bisa membuild sesuatu yang besar. Aku tuh sejujurnya Mas ya dari dulu pengen belajar tapi aku tuh takut maksudnya kan menurutku Mas Gofar ibaratnya aku balita tuh Mas Gofar udah yang dewasa kayak Mas ya segan lah tanya. Mungkin kalau kedepannya nih ada teman-teman yang nonton terus tiba-tiba kalau ketemu Mas Gofar pengen tanya-tanya gitu, Mas Gofar termasuk orang yang open gak sih? Open banget. Ngobrol gitu loh Mas, ngobrol Open. di sela Mas Gofar longgar gitu. Open banget. Bahkan kadang kalau ada yang DM kayak gitu kan, aku pasti jawab. Banyak jawabnya pasti. Maksudnya kalau kan tempatku memang DM-nya kan ada request kayak gitu. Iya. Cuman kalau udah followan atau apa gitu tanya pasti aku jawab. Kadang dari luar kota mas aku pengen mampir ke studio. Ya mampir aja nggak apa-apa. Udah mampir aja. Welcome ya. Tak pikir tuh maaf ya Mas, maksudnya tak kira Mas Gofar tuh tertutup. Kan biasanya kalau udah punya usaha yang besar tuh menyimpan rahasianya sendiri lah. Atau Mas Gofar tetap terbuka tapi punya gap-gap yang harus diceritakan lah ya Mas ya. Ya percuma lah aku dengerin Cak Nun kalau aku masih punya sifat kayak gitu kan. Iya kan. Namanya ilmu itu kan harus dibagi-bagikan. Iya. Jadi apa itu dapatnya apa itu kan udah bukan tugas kita lah maksudnya. Nek neng dunia adalah aku membagi ilmu terus esok ditukokke pacir ya alhamdulillah. Benar. Mungkin yang akhirat sih nek nyatet nek ra ditukokke apa-apa kan. Ya itu kan ya wis lah. Iya. Sama Tione. Balik lagi ke hidup yang sama Tione Mas. Iya. Mas, tapi aku penasaran kan tadi Mas Gofar cerita SMA tuh istilahnya bedal lah ya Mas ya. Suka main, suka nggak pulang, suka gini. Tapi kok bisa Mas masih punya mindset bahwa manusia itu harus berguna buat orang lain dengan membuat bisnis, dengan momen apa yang membuat Mas Gofar tuh balik ke core kehidupan bahwa ya hidup tuh cowok tuh harus kerja, cowok tuh harus kan kebanyakan ya Mas maksudnya mungkin dari teman-teman saya atau bahkan saya di era-era saya main tuh saya nggak ingat uang Mas, ya udahlah hidup tuh senang-senang aja. Nah gimana Mas Gofar dari senang-senang akhirnya titik baliknya aku harus punya bisnis nih, aku momen patah hati kah, diremehkan orang atau apa? Ada nggak Mas kayak gitu? Enggak sih. Jadi aku kan selalu ngejalanin hidupku tuh dengan enjoy. Enjoy itu dalam arti yo didit, yo dolan, jajan, orang didit yo boleh kesenangan sing tanpa tapi duit gitu loh. Maksudnya santai gitu kan. Dari dulu kan gitu kan. Sebenarnya melangkah ke bisnis itu juga enggak yang udah aku arrange dari dulu tuh enggak. Itu ngalir aja gitu. Dalam arti ya dulu waktu SMA ya ngeband gitu kan. Ada duitnya gas, gak ada duitnya ya wis gas gitu kan. Terus kadang ngamen kayak gitu. Pernah ngamen juga pernah. Oh iya Mas. Iya. Jadi musisi reguler pernah? Maksudnya ngamen di warung. Serius Mas? Iya pernah. Enggak karena orang tuaku itu keluarga aku itu ya kalau mau dikatakan keluarga yang mampu ya enggak juga sih. Saya keluarga yang cukup-cukupan lah. Cukup. Iya cukup-cukupan lah. Bahkan dulu sampai mau masuk kuliah pun juga aku kadang sampai sama orang tua tuh sampai ya ampun aku dhisik kuliah ya. Sampai kalungnya ibuku tuh dijual buat aku masuk kuliah. Itu sampai bahkan pernah kan
bapak beli kursi tamu kan gitu kan, baru kan gitu kan. Belum jadi sampai rumah karena harus bayar kuliah harus dijual lagi. Oh. Kursi belum Iya. belum sempat didudukin lah ya Mas ya, belum Iya. sempat dinikmatin buat bayar kuliahnya Mas Gofar. Jual lagi buat bayar kuliah. Dulu waktu beli laptop pun juga bapakku punya cincin gitu kan, ake kayak gitu ya, nggak punya duit buat beli laptop, ya wis ini cincinnya ditukar buat beli laptop kayak gitu. Setelah itu laptopnya hilang, Hah? Hilang dicuri. curi. Sama Mas? Iya, Belum enggak apa maksudnya baru berumur 3 minggu lah kayaknya laptop gue itu. udah langsung dicuri orang Mas? Jadi kalau orang mau ngomong, laptopmu rekoso banget ya, buka. Aku gak pernah merasa rekoso aku. Ya wis hilang, berarti wis jatah hilang gitu. Sama orang tua ya, aku ngomong sama, karena bapakku ya mau tapi ya hilang, tapi meneh kan gitu. Karena bapakku orangnya juga seperti itu. Enak digolek-ke, orangnya itu berusaha digolek-ke gitu. Tapi tadi dari ya ada terus butuh mau kuliah ada biaya, mau ini ada biaya. Aku beli gitar pertama itu kan, itu dari uang sumbangan sunatan. sunatannya Mas. Sunatan jadi kelas 1 SMP itu. Jadi mau karena nggak punya duit buat beli gitar. Dulu kan masih pinjam-pinjam. Tapi kalau kalau dikatakan murah kok saya enggak, karena aku menjalannya dengan ikhlas aja wis. Jadi yo mengalir lah ya Mas ya. Iya, ngalir aja. Bisa zaman ini rekoso banget ya aku ya. Ora rekoso karena menikmati proses aja sih. Tak pikir tuh Mas Gofar berasal dari keluarga yang serba berada gitu Mas. Oh, enggak. Berada itu yang banget itu enggak. Beradanya nyawanya yang berada. Maksudnya enggak yang itu yang tak pikir yang serba ya kamu beli kameranya ini. Ada. Berarti semua diusahakan sendiri Mas. Iya. Ngalamin fase-fase ini enggak Mas? Awal-awal karir sebagai Mas Gofar sebagai fotografer ngalamin pinjam kamera terus Ngalamin banget. berapa tahun Mas? Ngalamin banget. Aku motret 2007 ya, gue motret ya. Waktu awal-awal SMA itu. Iya. Udah mulai motret. Karena ngeband habis turun panggung motret. Dan itu kan. Itu masih pakai tustel, itu masih pakai kamera yang film lah. Iya. Film. Terus itu juga pinjam. Kuliah motret lagi. Aku waktu itu ada satu temenku tuh yang memang punya kamera. Dia punya kamera, nganggur kamera nih. Iya. Terus tak pakai aja. Terus dijaluk ya wes lagi. Kan di pendidikan sebelum itu ada yang namanya fotografi dasar juga kan. Iya. Nah, terus waktu kuliah juga aku masih pegang kamera itu kan buat fotografi dasar itu kan buat tugas. Habis selesai buat tugas tak buat motretin apa kayak gitu. Masih pakai analog itu. Itu sebenarnya kamera digital udah ada, cuman karena fotografi dasar itu ya pakai analog. Mas, berarti kalau ada teman-teman di sini yang mungkin kayak batin pengen tanya aku tuh pengen memulai karirku sebagai fotografi tapi aku nggak punya kamera nih. Berarti itu bukan alasan dong Mas? Bukan alasan banget. Yang penting itu upgrade skill dulu yang penting. Yang penting itu skill. Kita hidup di dunia ini kan kalau nggak punya skill, kowe meh ngopo? Iya. Gitu kan. Ngomong juga skill, ya kan. Lari Skill. kalau di istilahnya dipelajarin beneran kan bisa jadi skill juga kan gitu kan. Ya itu ya karena aku dulu pinjam terus ada adik kelas punya kamera tak pinjamin aku moto iki ya. Aku moto iki jebret terus itu duit tak kumpulke beli kamera. Itu pokoknya tak ceritain pasti kamu ya. Boleh nggak Mas ceritain Mas? Boleh Mas. Udah punya uang nih, Iya. beli kamera nih, ya kan? Motret nih, mulai motret. Terus suatu ketika aku lagi main ke Jogja, aku disuruh nyetirin mobil temen, Iya. ya kan? Ngantuk banget, posisi ngantuk dan lain-lain, nabrak tuh mobil, kayak gitu kan. Itu satu temen-temen itu pada istilahnya ini ya, kasihan, nggak seneng aku dikasihani Iya, kan gitu iya. kan. Ya wes kamera aku tak buat benerin mobil itu. Akhirnya nggak punya kamera lagi, gitu kan.
Itu gak punya kamera lagi kan, terus pinjam. Terus pada akhirnya aku sungkan ya, aku ngerepotin teman-teman terus kan. Terus waktu itu ada yang namanya pemerintah buka yang namanya Corbery itu kan. Ya, itu terus karena motorku kan tua nih, udah Beat 2009 kan. Motorku kan tua banget, masih ada tuh motor tuh. Masih simpen Mas? Masih simpen tuh di rumah tuh. Terus karena motorku tua nggak bisa dimasukin Corbery, akhirnya aku ngubin kakakku. Mas aku nyileh BPKB-mu tak lebok ya gitu kan. Tunggu kamera. Gitu. Tapi aku nggak berani ngambil banyak tuh nggak berani. Iya. Itu kan. Terus motorku sendiri tak gadein juga. Yang Beat tadi Mas? Buat nambahin. Gitu. Akhirnya aku beli kamera, motret lagi. Tahun berapa tuh Mas ya? Tahun 2016 lah. Mas udah berdiri. Nah iya, 2016 kan udah. Iya, 2016 awal lah. Itu. Loh Mas, 2016 kan Mas Gofar udah besar loh Mas. Iya, tapi kamera kayak gitu aku masih pinjam aku. Ingat gak Mas kameranya apa itu? Yang apa? Yang itu yang apa sampai gadein sampai itu buat beli kamera apa? Aku beli 6D aku. Canon 6D. Canon 6D gitu. 2016 awal itu aku baru ngajuin. Tapi kejadian itu di 2014 lah kejadian, terus 2015 aku masih ngerepotin teman-teman. Itu udah sebagai nama panggungnya udah Farel Jibril ya Mas ya? Udah, aku nge-brand diriku udah sejak 2013. Self brandingnya Mas sebagai Farel Jibril. Itu di dunia fotografi. Kalau di dunia studio aku dari 2010 aku udah nge-brand diri gue gitu. Mas, tapi Mas Gofar sadar nggak kalau ini menurutku ya Mas kayak di tengah Mas Gofar yang namanya semakin tinggi, bisnisnya semakin besar tuh makin banyak orang yang ngekor gitu Mas, yang ngikutin, oh aku buat kayak Kalafati aku brandingnya kayak Farel Jibril, aku tone fotonya kayak Farel Jibril kayak gitu. Itu Mas Gofar menanggapinya gimana Mas? Kalau ada orang-orang yang sebenarnya banyak ya. Apalagi masalah tone kan gitu. Itu dari dulu kan 2017-an itu kan udah mulai tren-trennya preset Lightroom ya. Itu kan itu banyak yang tanya kayak gini. Karena pada dasarnya itu mindset yang salah. Kok bisa Mas? Karena foto itu nyawanya bukan hanya di tone kan gitu kan. Tapi ya di hasil jepretannya, hasil karyanya gitu kan. Kalau karyanya bagus, memang mbok tone piye wae dan itu selama masih masuk di pasarnya ya. Cukup. Iya, bisa ini juga bisa diapresiasi dengan baik juga kan gitu kan. Masalah ngekor-ngekor untuk bisnisku ya. Kayak aku bikin studio kayak gitu ya. Itu hal yang wajar. Maksudnya aku sebelum bikin pun udah pasti bakal habis ini akan ada yang studio baru yang bakal seperti itu ya Mas. Itu pasti ada udah mikir aku. Tapi step by step kalau orang kayak aku kan udah mindsetku udah ke bisnis ya. Iya. Kayak aku di fotografi ini real, pure. Aku terjun di dunia fotografi untuk bisnis. Bukan untuk idealis kan gitu kan. Jadi saya sudah menyiapkan step by step ketika ya wis apa itu namanya. Ketika nanti ada yang nyusul, aku bakal ada sesuatu juga yang baru gitu. Mindset keren. Ya ibaratnya gini. Ketika di lahan kering kamu meminta hujan, ya kamu harus siap menghadapi lumpurnya. Kan gitu kan. Wow. Siap menghadapi banjir. Iya. Berarti Mas Gofar bukan tipikal yang wah tiru-tiru itu. Jadi enggak. Kalau kayak gitu nanti malah cara berpikir kita itu nanti malah jadi ini. Lebih ke apa itu namanya? Bendino ngerasani deh terus. Iya. Jadi kita nggak bakal berkembang kan gitu kan. Padahal mindset orang bisnis itu harus punya yang namanya cara berpikir solutif. Ketika ada masalah ya betul punya solusinya kan gitu. Karena bisnis apapun, entah bisnis itu fotografi, entah bisnis retail atau bisnis kopi atau apa kayak gitu kan pasti akan menemui masalah itu pasti. Apapun itu pasti udah banyak banget masalah-masalah kayak gitu pasti yang aku lalui itu
entah klien kayak gimana lah, entah orang lapangan kayak gimana, tim kerja kita kayak gimana. Itu belum lagi masalah percintaannya dukung apa enggak kan kayak gitu kan. Nah, itu. Nah ngomongin percintaan kan Mas Gofar baru aja nikah nih Mas. Iya. Selamat loh Mas. Wah, Nih terbongkar nih. wah. Mas tapi Mas Gofar tuh kalau ini kan kita ngomongin Mas Gofar tuh berangkatnya juga sebagai musisi, fotografer itu kan dua pekerjaan yang di-image-kan ceweknya banyak nih. Tapi Mas Gofar dulu ceweknya banyak nggak? Enggak, cuma satu, aku dari dulu pacaran sama. Ya ini Mas, Mbak Iya. Mbak siapa Mas? Sorry. Ornel Mbak Ornel dari tahun berapa? 2012 sampai sekarang. Berarti pacaran 10 tahun dong Mas? Iya. Kan kita baru 8 tahun. Makanya kan aku kemarin Mas nikah kan tagline-nya kan 1 dekade kan gitu. Wah, itu tapi ngalamin putusnya mau nggak Mas? Enggak sih, cuman break sekali aja sih. Karena ada alasan sesuatu Minjem. yang ya. Terus ngalamin kayak Mbak Ornel kayaknya sih dukung-dukung ya Mas? Atau ngalamin fase cemburuan juga? Enggak pernah cemburu. Sama sekali. Maksudnya kan Mas Gofar kadang foto cewek-cewek nih Mas kayak gitu-gitu. Itu Aku sampai bosen nih aku jawab kayak gitu kan. Ini di podcast ini bagus nih tak jawab biar orang-orang tahu semua. Iya. Enggak sama sekali, enggak. Enggak ada cemburu. Dia tahu kok aku profesional, dia tahu. Maksudnya aku yang enggak aneh-aneh dan lain-lain. Dia tahu. Ngerti batas lah ya Mas ya? Iya. Ya karena dia waktu kuliah kan sering sama aku terus kan. Dan aku kalau sama cewek dan lain-lain dia tahu aku ngobrol aku kayak gimana. Dia tahu semuanya. Pokoknya kalau lagi motretin produk lingerie nih, tak foto ini, lagi motret lingerie yang bentar ya. Oke siap, nek ngene iki saya diganggu. Padahal dia kayak gitu dia. Iya memang. Dewasa banget Mbak Ornel ya. Tapi berarti Mas Gofar percaya nggak Mas di balik pria yang sukses selalu ada wanita yang hebat di belakangnya? Enggak percaya aku. Lah kenapa Mas? Karena gini ya. Kamu mau jalan sama siapapun itu ketika kamu punya komitmen sendiri. Kalau aku lebih tak balik sih. Jadi gini, aku kerja ini besok buat wanita aku. Jangan sampai aku ngerepotin wanita. Aku gitu. Cara berpikirku tak gitu. Tak bikin gitu. Cuma kalau ada mindset, wah, kowe nek ra karo rel kowe ra mungkin iso dadi koyo ngene dan lain-lain ya. Ada sedikit benernya juga. Iya. Karena kan faktor pendukung ya. Jadi gini, karena kan cewekku dari dulu itu memang nggak pernah ngebantuin aku kerja. Karena aku nggak mau. Iya. Aku selalu pisah kehidupan pribadiku dengan pekerjaan aku selalu pisah. Karena nanti ketika dia kayak orang-orang kan banyak kok orang yang wangi ning dadi adminmu, orang ngewangi ning administrasimu apa piye, ora dadi customer service atau piye. Aku nggak mau melibatkan dia itu di pekerjaanku karena nanti ketika kita ini ada sesuatu yang bersimpangan, nanti bisa jadi masalah di bisnisnya juga ya Mas ya? Itu dari aku sih, dari pemikiranku seperti itu. Cuman aku tetap butuh seorang pasangan untuk mendukung ke pekerjaanku. Mendukung dalam arti yo, gue mau termasuk wera cemburuan. Iya. Kadang kan ada kan, karena aku ngebrand diri sendiri kan. Iya. Dulu aku sering banget selfie sama cewek-cewek lagi bugil atau apa itu sering banget. Itu dengan tujuan apa? Ini clue nih. Dengan tujuan apa? Biar orang-orang tertarik. Wah ini Jitu dari dulu kan orang selfie kan sama cewek-cewek kan jarang banget kan. Yeah. Maksudnya sama model-model papan atas kayak gitu kan. Bule-bule kayak gitu kan jarang banget kan gitu kan. Nah, aku selfie terus wah ini menarik nih wah modelnya ayu-ayu dan lain-lain gitu. Sebenarnya tujuannya untuk nge-branding diriku sendiri. Orang tertarik gitu. Tapi kalau cewekku nggak ngedukung, ya itu nanti aku jadi step untuk nge-brand diriku sendiri akan terhambat. Iya. Gitu. Berarti itu dong Mas, apa? Mbak Ornel selama kalau udah nikah gini itu enggak Mas ikut campur tangan ini kan udah ibaratnya ya aku part dari kehidupanmu gitu. Maksudnya ikut kayak cawe-cawe ke Kalafati kah? Enggak sama sekali. Sampai detik ini Mas. Sampai detik ini enggak. Enggak ada. Beliau ibu rumah tangga apa itu Mas? Tetap kerja Mas sekarang? Sekarang ini baru mulai bisnis baru. Wih. Jadi ya sebenarnya udah jalan sih. Tadinya kan dia di bank kan di Mandiri. Kan. Iya. Setelah nikah aku udah keluar wae lah karena nanti
apa itu namanya jarang ketemu, jadi podo wae kan, maksudnya kan aku kan sering LDR kan. Udah dia di bank Senin sampai Jumat kerja, akunya istirahat. Iya, Satu minggu aku kerja, dianya yang istirahat, kan jarang ketemu, jarang klik kan waktunya. Udah tak suruh keluar aja terus. Ya biar ada bedanya lah nikah sama pacaran kan gitu kan. Iya benar. Nah, itu terus sekarang lanjutin bisnis yang ini yang dia rintis waktu sambil kerja itu. Mas, berarti kalau Mas Gofar sendiri setelah nikah ini apa yang berubah, ada nggak Mas? Maksudnya yang Mas Gofar, aduh ternyata nikah tuh gini lah. Oh kok ada orang yang takut nikah tuh ternyata gini. Ngalamin nggak Mas? Ya, Apa? sementara Boleh ini sih, tahu nggak Mas? Karena aku belum nikah nih Mas, pengen tahu dari sisi Mas Gofar yang sementara ini sih masih enak-enak aja sih. Iya. baru sebulan ya Mas? Tembak dalam ya kan. Wah. Ya selama ini masih enak-enak aja sih. Cuma nggak tahu ke depannya nanti. Tapi kalau awal-awal nikah gitu berantemnya hal simpel apa? Hal-hal Aku simpel dari dulu nggak pernah berantem. sampai sekarang ini? Iya nggak pernah berantem. Lagi ngambek ya udah ngambek. Terus tinggal ngedit dan lain-lain. Tapi nganu sendiri. Nggak pernah berantem Sama sekali Mas? sama sekali. Gila. Tak pikir tuh apa Mas Gofar ya Mas? Aku kaget Drian kakakku cerita kalau Mas Gofar mau nikah. Tak pikir tuh jomblo Mas. Oh enggak. Kan kayaknya Ya, emang dari dulu aku memang nggak pernah nunjukin kan. Gitu kan. Mas. Itu ada apa Mas? Maksudnya kayak ada rahasia di baliknya nggak Mas? Kenapa kok nggak pernah nunjukin pacaran? Enggak sih, sebenarnya sama aja sih. Saya kadang ya aku update. Karena aku orangnya nggak romantis aja. Maksudnya aku orangnya nggak suka yang lagi pacaran di update dan lain-lain. Nggak suka. Oh. Dia juga orangnya kayak gitu, sama aja sih. Ya, berarti mempunyai kesamaan itu tadi Mas? Iya. Kayak ada masalah harus story sama ini, kayak lagi seneng-senengnya harus story, dikit-dikit story sama pacar. Aku bukan orang yang seperti itu. Mas, aku pengen ngomongin tentang ini nih Mas. Kan Mas Gofar ini mulai membentuk manajemen ya. Tadi kita sempat ngobrol. Emang momen apa kok baru di 2020 Mas Gofar memikirkan tentang ternyata bisnis besar harus punya manajemen yang baik itu. Setelah melewati tahun 2017, 18, 19 itu Mas. Sebenarnya gini, aku dari 2017 sudah memanage bisnisku ya. Karena dulu awalnya itu ada beberapa job yang masuk. Setelah punya nama ya gitu kan. Beberapa job yang masuk, aku nggak bisa ngehandle sendiri. Gitu. Ini kalau aku naikin harga, padahal aku start di harga yang lumayan cukup tinggi juga. Dari awal aku sudah memang start ya itu kan. Karena aku punya mindset dulu kan sering YouTuber kayak gitu, kalau lu start di harga apa itu rendah ya selamanya kamu akan di kelas itu kan gitu kan. Karena untuk naik itu akan lebih susah daripada kamu bikin diskon. Jualnya itu loh, naikin harga gitu loh. Iya kan? Iya. Misal nih, ya ini sorry ya ini ya. Kita bicara soal selling ya. Iya. Penjualannya. Jadi misal aku motret dengan harga 1 juta. Kan gitu kan. Murah banget tuh, 1 juta. Aku tahun depan mau naikin jadi 1,5 itu udah susah. Udah harus mikirin apa itu namanya nanti laku apa enggak ya, gitu kan. Ada beberapa yang belum. Dia koncoku sak yuto kok saiki dadi 1,5 kadang kayak gitu kan. Cuman kalau aku start di harga 3,5 nih. Tak diskon ya 25%. Iya. Itu akan lebih mudah jualnya karena kan bahasa wong Indonesia seneng diskonan kan gitu. Iya. Kan gitu. Aku sih dari situ juga aku harus memikirkan pasar mana yang harus aku tuju. Kan gitu. Dari awal buat Farel Cibrilnya itu ya Mas? Iya. Gitu. Di kuliahku ada yang namanya manajemen seni gitu, ada manajemen seni. Di seni rupa tuh diajarin Mas? Ada. Jadi mau selling, mau manage karya-karyamu supaya kamu bisa punya nama dan lain-lain itu ada semua. Makanya aku kalau bikin foto itu piye caranya foto-fotoku bisa viral lah. Gitu. Dan sering viral loh Mas kamu ya? Iya. Kemarin yang apa tuh sama Mbak Email ya Mas ya? Makanya kadang mikirnya kayak gitu. Foto ini, oh ini lagi eranya apa itu namanya wong-wong sing seneng toyong kan gitu. Yang ngikutin tren aja sih aku. Nah dari situ kan udah banyak job masuk nih. Otomatis kan aku harus membangun sebuah tim kan gitu. Iya. Itu. Aku jualah branding imageku dengan kata-kata by owner. Iya. Kan gitu kan. Iya.
Sebenarnya aku sama anak-anak sama tim semua ya podo wae. Kan gitu aku di kantor ya wis kaya Mas karo Adi gitu aja, enggak yang owner-owneran dan yo enggak ya kan. Ngantor cah ngopo ngantor sepatu nih koloran wae wis aku kan gitu. Malah ribet. Iya, jam kantor pun juga aku nggak tentuin sampai sekarang. Anak-anak tuh. Kenapa Mas? Ya, aku pengen yang nyantai-nyantai aja sih. Yang jam kantor yang apa itu namanya, yang memang paten jam segini bilang jam itu cuma admin tok. Karena kan berhubungan dengan orang banyak nih. Iya. Oh ngerti di kantor bukanya jam ini dan lain-lain. Tapi untuk editor orang di balik layar itu, sak karepmu sebenarnya deadline tadi gitu aja. Padahal kan editor kan itu ya Mas kayak punya jam-jam tersendiri untuk moodnya ya Mas ya. Iya makanya kadang moodnya isu-isu dulu kan sering sampai jam 4 pagi saya do lemburan apa itu masih do ngedit. Iya. Sering. Sekarang ini anak-anak lagi kok dengarnya cah do isu-isu ngedit isu Mas. Lebih fresh kok Mas. Oh ya wis. Sip. Tontonan uripmu. Kan gitu kan. Ya cuma gitu aja aku. Iya. Bener lagi curhat. Ya kadang-kadang kayak gitu. Ambil moodnya aja. Iya. Mas aku pengen ngedit ning karo ngopi ya wis go laptop ono itu seperti gaweane rambut gitu aja. Mas, tapi aku penasaran di sekian banyak orang yang ikut Mas Farel Jibril. Di tahun-tahun tertentu tuh orang itu udah misal Mas, aku ikut Mas Farel Jibril, aku udah punya branding. Aku ex Farel Jibril nih. Itu kan ibarat kata tuh udah punya brand value ya Mas ya. Nah itu Mas Gofar sering ditinggal tim karena itu nggak Mas? Maksudnya ngalamin kayak gitu Mas? Selama ini dari semua timku itu yang meninggalkan itu nggak ada sih. Cuman ya ada beberapa tim yang memang sudah nggak satu visi. Iya. Itu biasanya ya dileren kayak wis kan gitu. Ya nggak usah dikai jadwal kan gitu kan. Jadi ya kalau sudah nggak sevisi ya ngapain dipertahankan kan gitu kan. Kadang kan ada yang merasa aku wong lawas ki dan lain-lain kadang gitu. Tempatku nggak ada yang namanya senioritas. Sama sekali Mas. Sama sekali. Siapa yang maju, siapa yang istilahnya kamu punya komitmen yang tinggi, siapa yang istilahnya punya semangat yang tinggi ya aku akan memberikan sesuatu yang balik juga buat mereka. Berarti bukan tipikal CEO yang diktator dong Mas. Enggak. Galak nggak Mas? Kalau galak banget aku. Galak apa Mas? Galaknya sih kalau disiplin sih enggak yang ngunek-ngunek ke kalau disiplin sih. Keras lah. Aku udah ngomong kan pada atas kan. Iya. Sampai orang tua aku tuh selalu ngomongin sama anak-anak kalau pas lagi kumpul bareng atau main ke rumahku di Boyolali itu sing sabar ya ngadep iki sing sabar. Itu ada beberapa orang yang memang yang istilahnya dia sukses atau dia punya tim yang banyak kayak gitu. Tiba-tiba wongnya halus terus jadi kayak gitu banyak karena memang kayak orang kita ini ya sebagai leader ya. Iya. Aku kan istilahnya cap diriku sebagai leader ya. Aku kan memikirkan bagaimana kowe iso do mangan tekan suwe kan gitu kan. Setuju. Nah, itu kan. Pikiran kan seperti itu. Jadi kan kadang kebak banget. Iya. Terus kadang kowe ora sesuai dengan malah leda-lede padahal kowe iki tak pikirke tekan ben piye kan gitu kan. Aku iso istilahnya kita iso kerja bareng terus. Tapi kowe ini leda-lede seenaknya sendiri kan ya kadang keluarlah ada satu kata dua kata yang memang ya aku yang orang bajing-bajing ki asu kowe kaya ngene ndak. Cuman tetap aku ngandani yang benar-benar menyentuh. Setuju sih Mas, aku ngalamin banget emang jadi leader tuh ada plus minusnya Mas ya. Kita tuh bener kadang aku setuju sih Mas bahwa leader tuh kadang yang diutamakan bukan kekayaan dirinya sendiri, malah yang penting timnya itu bisa makan tadi loh Mas ya. Kalau aku punya tipikal orang yang istilahnya diktator tadi ya, bisnismen terlalu dan lain-lain itu ya mungkin aku numpak fail fire mungkin. Iya Mas ya. Iya. Karena aku memang ya sebisa mungkin fair lah sama teman-teman yang ngebantuin aku kerja kan gitu kan. Mas, emang apa aja sih Mas? Maksudnya aku pengen tanya ketika usaha itu kapan harus membentuk tim manajemen yang bagus gitu? Harus dari awal.
Kalau Mas Gofar, nun sewu Mas, maksudnya kayak merasa, aduh aku telat nih membuat manajemen yang bagus, atau tepat waktu Mas? Kalau aku, Heeh. dulu sempat telat sih. Sempat telat, karena apa-apa harus tak kerjain sendiri, kan gitu kan. Motret nih, wes, habis itu ngedit. Habis itu nanti anak-anak nih habis motret nih, ngedit juga. Sorry, yang edit aku juga. Iya. Gitu. Apa-apa harus tak kerjain, kalau nggak aku sendiri nggak mantep ini. Karena aku orangnya nggak percaya sama orang kan gitu kan. Iya. Gitu. Terus habis itu aku masih ngadmin nih. Masih ketemu klien nih dan lain-lain itu. Iya. Awal-awal pasti kayak gitu. Oh iya. Awal pasti. Tapi itu menurutku sesuatu yang salah. Setidaknya kamu harus membuat struktur manajemen dulu. Misal, gue leader, gue admin, administrasi, customer service, kan gitu kan. Terus, leader, manajemen tim, manajemen keuangan, nanti dipisah-pisah kayak gitu kan. Iya. Nah itu setidaknya bikinlah bagan seperti itu dulu, untuk ini. Nanti personilnya dikit nggak masalah. Misalnya satu orang nih, ini Firman jadi leader, Iya. satu lagi siapa kayak gitu. Nanti ngerangkep ini nggak masalah. Tapi Yang jangan penting terlalu over. bagannya jelas lah. Mas. Tapi jangan terlalu over. Karena itu nanti apa itu namanya? Suatu saat nanti ketika bisnismu besar, kamu sudah terfikirkan manajemennya itu sudah terstruktur gitu. Kan kita kan membuat sebuah bisnis kan pengennya kan gede kan. Iya. Ya kamu harus mempersiapkan ketika kamu besar itu kamu harus seperti apa. Korek wis sugih, wis bisnis gede, apakah kowe meh bendino dugem, bendino ini apakah seperti itu? Oh, apakah aku akan menabung untuk investasi Bisnis berikutnya? Nah, itu harus dipikirkan. Berarti nek cara aku berpikir itu ketika kamu membangun bisnis itu sih tak pikirnya suksesnya dulu. Bukan merintisnya. Gak banyak orang yang mikir kayak gitu loh Mas ya. Aku memang jadi suksesnya sih, ini bisnis gede iki. Ya kayak aku mikir Kalafati itu ya. Iya. Kalafati lumayan nih, income banyak kan gitu kan. Udah istilahnya Kalafati sudah melahirkan lagi lah. Iya. Apa kayak gitu kan. Nah, aku harus tahu nih cara ngolahnya kayak gimana. Dari dulu udah tak gambar sih. Nek Kalafati suksesi seperti apa? Oh kayak gini. Nah, nek Kalafati Sisuki anjlok seperti apa? Oh kayak gini. Karena aku udah paham nanti bakal ada teman-teman yang bikin studio untuk Serupa lah ya Mas. Aku tidak masalah. Karena aku udah punya satu istilahnya pikiran orang bisnis, aku udah punya satu solusi nanti untuk mengatasi itu semuanya. Nanti dilihat aja nanti besok Kalafati jadi seperti apa kan gitu kan. Pastinya akan datang dengan perubahan-perubahan yang jauh lebih baik ya Mas. Itulah challenge itu tadi. Mas, tapi aku penasaran lebih susah ngerintis apa lebih susah ngehandle kesuksesan Mas? Maksudnya kritis. Sorry, misalnya aku menggarisbawahi obrolannya siapa ya di channelnya Vindes tuh dia cerita bahwa Abdel tuh cerita kalau ternyata ngehandle ngerintis sama kesuksesan tuh sama-sama susahnya karena ketika sukses misalnya Mas Abdel tuh dulu waktu syuting ya datang langsung syuting nggak yang disiapin. Tapi ketika orang kan mulai syuting kayak di make up terus disiapin minuman, ruangan yang enak kayak ketika kebiasaan-kebiasaan itu datang tiba-tiba hilang sekali aja dia udah ngerasa kayak wah kok aku dianggap gak spesial lagi ya kok ini. Nah maksudnya Mas Gofar lebih susah nge-handle ketika sukses sekarang atau ketika ngerintis dulu untuk menjadi sukses ini? Susahnya ya? Ya susahnya. Susahnya itu tetap di ngerintis kalau aku. Tapi mempertahankan itu juga susah. Sebenarnya itu hal yang seimbang sih menurutku sih. Mempertahankan kesuksesan itu juga susah sekali. Itu kan berhubungan dengan konsisten ya. Iya. Konsistensi agar supaya tetap kamu itu nggak kalah sama yang lain. Ini itu ya susah juga. Rintis lebih ke bicarane munggah, mempertahankan bicarane kamu nggak goyang lah gitu aja kan. Itu sama-sama susah sih kalau menurutku sih. Berarti apa? Ibaratnya ya ketika udah sukses pun akan menemui kesusahan-kesusahan lagi ya Mas. At least untuk mempertahankan. Itu pasti. Makanya setiap bisnismen Ya. harus punya ini pikiran solutif aku tadi bilang. Karena ketika nanti banyak masalah yang datang itu nanti udah spontan harus kayak gini.
Mas kamu tapi itu ya Mas, apa banyak apa ya? Jujur ya Mas, maksudnya kan aku baru pertama kali ini ngobrol selama ini sama Mas Gofar. Kayak banyak pikiranku yang, ternyata Mas Gofar tuh baik ya. Mas Gofar tuh nggak yang tipikal yang, ya maaf kayak tak pikir itu orang yang tertutup, nggak mau ngobrol kayak gitu loh Mas. Enggak. Kalau mau ngobrol banyak banget, bisa berhari-hari. Mas kawan-kawan kalau aku ngobrol ke rumahnya Mas Gofar nggak apa ya? Boleh banget, boleh. Aku Kayak gini terus terang, sedikit banyak aku nyontoh sih, lihat temanku sih ya, si Niko Ceper Ya, itu. Ceper. Aku temenan sama Ceper udah lama banget kan. Iya. Lama banget sampai dari dia tuh di shelter dia bilang di depan Nagas tuh aku udah temenan. Sampai dia itu dulu dia kan pintar matematika, keren banget tuh si Ceper itu. Matematikanya istimewa lah, akar kuadratnya cek apal deh kan gitu kan. Dia dulu pernah membagikan ilmu ke salah satu apa itu namanya kayaknya anak pemulung kayaknya aku lupa sih. Pernah nemenin dia ngelesi kayak gitu kan. Itu. Dan dari situ wah ilmu harus dibagi-bagi tanpa bayaran loh dia. Padahal dia membutuhkan apa itu duit yang gitu kan, dia membutuhkan pemasukan gitu. Baru dia nggak dibayar. Oh ya wes. Terus dari situ dia setiap kali diajak ngobrol orang-orang itu pasti berbagi ilmu kan gitu kan. Yo terbuka banget lah. Aku sampai kan wis sugih iki. Anu yo madang yo aku pengen sinau karo kowe soal bisnis kain iki ya gitu kan. Yo wis yo ngene gitu kan. Wis mangan. Enak, jadi dibayari, jadi kayak ilmu gitu. Aku jadi ya memang nggak salah ya, hal seperti itu memang kebanyakan malah ya ada yang orang memang berbisnis untuk jual beli ilmu memang ada, tapi ada yang orang yang seperti itu nggak ada salahnya semua kan gitu kan. Cuman untuk menjadi orang yang terbuka itu soal ilmu itu saya rasa itu lebih baik sih. Berarti nggak sesukses apapun kita nanti nggak boleh pelit soal ilmu lah ya Mas. Rezeki udah ada yang ngatur. Nah gitu kan. Mas, tapi di tengah Mas Gofar udah alhamdulillah udah semuanya udah lancar, udah autopilot lah ya Mas ya. Apa keresahan Mas Gofar yang masih kayak ini masih ada satu misi, entah misi kemanusiaan atau misi dalam bisnis gitu Mas, yang Mas Gofar masih pengen gitu? Keresahan apa Mas? Keresahan yang belum kesampaian? Pasti aku pengen membuat satu wadah untuk yaitu tadi untuk sekolah fotografi sih. Saya aku yang pengen tapi yang berbasis gratis. Jadi aku masih rasanya di situ. Cuma saya kapan ya tak mulai ya. Harus apa wae ya sing ngajar ya gitu kan. Terus kemarin aku beberapa juga ngobrol sama teman-teman seniorku dulu waktu motret kan. Ya, mereka juga ya ayo tak emangi. Gitu. Gratis itu untuk ininya, maksudnya untuk yang mau belajar. Iya. Cuma nanti untuk yang pengajarnya tetap kalau bisa ya tetap ada pemasukan kan. Iya, Nah, aku lagi memikirkan seperti itu. Itu masih agak susah juga, sulit. Tapi Mas Gofar itu Mas termasuk orang yang memegang bahwa sukses tuh harus fokus satu hal, atau kamu mengerjakan apa yang kamu bisa tapi satu ini harus fokus gitu, atau gimana Mas? Fokus. Harus fokus. Fokus dulu. Jadi jangan kemana-mana dulu lah. Maksudnya, mau foto nih, mau jalan di foto ya udah fokus dulu foto. Nanti kalau udah enak, tertata, punya pasar, baru mau istilahnya mau bercabang di bisnis lain ya monggo-monggo aja. Cuman ya namanya kamu mau sukses rata-rata pasti harus fokus dan ahli kan. Iya. Ya itu. Jadi ahli nih dalam bidang ini nih. Wes nek ditekoni opo-opo kowe mudeng soal kowe gitu. Itu paling gak seperti itu. Itu Mas Ceper ngomongin Mas Gofar kayak gitu sih. Kamu harus nek jadi fotografer ya kaya Farel Jibril kan lho, nek ditakoki apa kuwi ISO-ne sekian, shutter sekian gini. Jadi kok orang awam iya iki emang patut sukses sih karena udah
apa ya Mas ya, pengetahuan tentang apa yang dikerjakan tuh udah di luar kepala gitu loh Mas. Setidaknya fokus dulu, mempelajari satu hal dulu, terus nanti baru kalau mau bercabang ya monggo. Mas tapi pandemi ini banyak perubahan banget Mas, atau Mas Gofar justru semakin kuat dengan adanya pandemi ini, gimana Mas? Maksudnya mengadaptasinya? Kalau perubahan sangat drastis, karena waktu itu kan wedding kan benar-benar tidak dibolehin dan lain-lain. Terus cuman amannya kita itu, kita orang dokumentasi kan pasti dibutuhkan kan gitu. Iya. Amannya kita itu. Cuman untuk harga kan kayak saya ini persaingan harga yang istilahnya kayak perang dunia kan. Iya, gitu iya, kan. iya. Itu apa itu namanya ya, bisa membalikkan keadaan vendor-vendor yang baru EST pandemi itu bisa naik. Iya, iya, iya. Bisa naik karena dengan harga yang istilahnya harga start awal kan gitu kan. Nah orang-orang kan juga pasti mau mikir, mau ngeluarin duit banyak untuk vendor ini itu pasti mikir kan gitu kan. Makanya dari situ aku dulu menciptakan sesuatu yang wah iya aku mau ya wedding aku rasa nggak cicah-cicah gitu. Karena aku nggak ngeliburin orang. Iya. Ya wes lah aku pakai tren anyar family photo gitu kan. Family photo dengan konsep-konsep yang istilahnya berbeda lah kan gitu. Aku nyiptakan tren apa meneh iki kan gitu kan. Ya, tahun kemarin aku motret si Mas Rizal Armada. Itu di apa itu di lapangan golf kan itu kan. Yang hijau-hijau itu ya Mas ya. Aku bikin dekor dan ini kan dari orang-orang tertarik. Tapi kok bisa tuh Mas, kamu dulu awal apa ya? Aku ngerasa Mas Gofar semakin pecah itu ketika moto sih Mas, yang Mas Gofar juga moto Anji itu loh Mas. Itu nikahnya Rizal. Bisa. Itu emang apa? Kenal sama ceweknya kah atau kok bisa nemu-nemu orang-orang yang famous gitu loh Mas? Gak tahu ya aku ya, ini ngalir aja sih. Tiba-tiba ya dihubungi, diajak foto, ya foto ya gitu aja sih. Bahkan Mas Rizal Armada pengen foto sebulan sekali loh. Ya Mas ya? Ya masih Rizal orangnya enak banget kok. Mas tapi kamu ngalamin gak Mas, apa waktu awal-awal karir foto gitu yang, aduh apa ya Mas, aku dulu sempat yang contoh di kerja foto booth gitu ya Mas, mesinnya tuh rusak, harus Mas Gofar apa Mas momen yang paling inget ketika ngerintis dulu loh Mas, yang kalau nginget-nginget aduh kok aku demen gitu ya. Kalau aku selalu well prepare sih. Jadi saya selalu prepare dulu dan nanti kalau kayak gini udah ada cadangannya kayak gitu. Yang kayak teman-teman kan misal motret nih udah dibagi nih jadwalnya nih, udah ada yang sakit, ada cadangan untuk mengganti. Sebisa mungkin ya kalau kamu mau solutif tadi loh ya Mas ya. Iya. Profesional tuh, kalau orang profesional tuh udah pasti harus bisa menangani sesuatu yang apa yang ada di lapangan. Misal ada problem-problem kayak gitu. Ya itu yang membedakan itu tadi. Aku dulu nek di tekoni kok wis dodolan larang. Ya aku karo ngene iki ya. Karo aku juga mempersiapkan solusi-solusi ketika ada seperti ini. Plan B plan C-nya lah ya Mas ya, ketika plan A enggak jalan. Iya, kayak gitu. Tak minum ya? Iya, boleh Mas. Monggo Mas. Mas, kalau menurut Mas Gofar lebih penting good skill atau good attitude untuk tim? Untuk teman-teman di sini yang pengen membentuk tim, pengen apa ya? Pasti banyak lah yang how to be Farel Jibril gitu, yang pengen membentuk tim, membentuk personal branding itu lebih penting good skill dulu atau good attitude dulu Mas? Kalau untuk awalan itu good attitude. Kenapa Mas? Nggak tahu ya, ini ya aku aja sih, maksudnya aku lebih seneng aja kerja bareng sama yang attitude-nya bagus daripada kamu punya skill bagus. Karena skill itu bisa diasah. Kalau udah masih ada minat untuk gue pengen jadi fotografer, itu bisa dipelajari semuanya. Rata-rata teman-teman yang kerja di kita itu rata-rata mulai dari nol. Dari nol Mas. Berarti Mas Gofar ngajarin? Iya, ngajarin dulu rata-rata. Sebagian besar kayak gitu. Jadi aku yang seleksi ya attitude dulu. Makanya kan kemampuan seorang leader untuk menilai attitude seorang tim itu sangat penting sekali. Nanti belajar sama bapak nanti. Wah, harus punya insting tuh ya Mas ya? Iya itu, insting itu penting sekali. Makanya aku ketika hiring itu banyak banget yang
apply CV itu banyak banget. Cuman aku melihat ini kok kayak ini terus wis rodok masuk nih. Heeh. Tak selidiki nih story ini kayak apa kayak gitu. Memang kayak gitu banyak. Bener sih. Iya. Jadi leader tuh harus punya insting yang baik ya Mas untuk Iya. wah ini kayaknya tim yang tepat diperjuangkan lah ya Mas ya. Karena ya skill itu bisa diasah kok. Mm-mm. Bisa diasah. Kamu mau maksudnya ngajarin orang karena aku lu seneng pribadi aja ya. Aku lebih suka ngisi gelas kosong daripada aku menuin gelas yang sudah isi. Keren. Kalau gelas kosong itu ya kayak idealis dan lain-lain itu sudah ada semua. Wis ikut aja lah kayak gini loh kayak gini. Tapi kalau kamu pengen berinovasi ya silahkan. Cuman untuk tim di Faral Jibril harus seperti ini. Oke, kalau itu kan untuk tim Mas. Sekarang how to be a good leader. Menurutku Mas Gofar good leader lah. Kalau untuk leadership itu yang penting kamu punya pikiran bijaksana. Gimana tuh Mas? Misalnya dalam contoh Misal kasus. kalau ada kesalahan dari tim, jangan langsung disalahin. Dikaji dulu lah. Kayak gitu. Terus kamu memikirkan bagaimana caranya timmu itu bisa kan ini kepala sendiri-sendiri nih Iya. ya. Ini bisa mengolah egonya masing-masing. Gitu. Oh, nek iki lagi aku hanya harus iki ngene ya. Kowe nyelidiki sih, iki bocah iki kok anyel iki kenapa? Kalau Iya. kowe enggak Mas sebenarnya kayak gini. Oh ya wis kita ngandani tembok ke ketemu bareng jak mangan lah jak opo lah kayak gitu. Itu sangat penting sekali. Terus kedua bertanggung jawab. Apapun yang ada di Faral Jibril fotografi yang nanggung jawab ya leadernya saya. Kesalahan yang ada di lapangan yang bertanggung jawab juga saya. Kan gitu. Makanya kita harus well prepare banget nih supaya meminimalisir kesalahan tim-tim yang ada di lapangan. Dengan cara apa? Kita ngasih masukan-masukan nih, nasihat nih. Misal nek rokokan rodok minggir, rasa cecet nih cedak klien. Iya. Kalau mau bercandaan ya jangan yang kelewatan, pakaian yang rapi. Kalau mau ketemu, maksudnya misal kayak gini, kita berangkat wedding nih, supaya kamu dekat dengan klien ya, pertama ketemu ya jangan langsung ambil kamera terus motret, kenalan dulu lah, kayak gitu. Ngobrol Nah nanti apa yang ada yang terjadi di lapangan itu nanti, kalau tim udah istilahnya udah kayak gitu, udah kasih kita masukan, itu kan salah satu contoh untuk meminimalisir kesalahan yang di lapangan. Kan gitu. Pokoknya semuanya yang tanggung jawab ya saya. Berarti bijaksana, tanggung jawab. Ada lagi nggak Mas? How to be a good leader? Banyak banget sebenarnya. Karena apa ya? Menurutku Mas Ceper, Mas Niko, Mas Koh Niko sama Mas Faral Jibril ini punya satu kesamaan. Nggak mungkin bisnis itu besar kalau emang leadernya itu nggak punya vision yang bagus ya Mas ya. Iya, memang itu banyak banget sebenarnya itu terjadi ya. Pengalaman itu tadi kan sangat penting sekali. Cuman jam terbang juga sangat penting sekali. Jam terbang. Kalau saya lebih mengutamakan jam terbang daripada pengalaman. Bedanya apa Mas jam terbang sama pengalaman? Misal Misal gini nih, kamu motret udah 10 tahun ya. Iya. Selama 10 tahun, ini menurutku ya, selama 10 tahun kamu baru motret wedding 100 wedding. Iya. Kawan bisa mengatakan aku udah 10 tahun motret wedding, tapi lagi 100 job. Kalau jam terbang berbeda kayak gini. Kamu motret 3 tahun, tapi selama 3 tahun kamu motret udah 1000 wedding. Ya. Bener. Ah, itu nanti ilmunya akan banyakkan yang mana? Oh iya sih. Ini rumusku dewe sih, rumusku dewe. Aku seperti itu. Berarti ya pengalaman orang, pengalaman aku motret 10 tahun dan lain-lain. Kok cek ngeyel tuh karo aku kan. 10 tahun gue motret ping piro? Gitu kan. Iya. Ya motret baru 3 tahun aku ngadepi 1000 manten nih. Selama 3 tahun ini. Aku sempat debat hal-hal seperti itu, sempat debat sama yang senior kayak gitu kan. Ya, nyatanya seperti itu. Aku pernah ngalami kejadian kayak gini, pernah ngalami kejadian kayak gini. Sampai nggak pernah bingung, gitu. Iya. Kan. Tapi itu bukan sesuatu, maksudnya itu kan cuma cara berpikir gua aja kan, gitu kan. Bukan berarti juga sing motret sing wis suwe kuwi terus pengalaman sithik ya enggak juga. Sekarang kalau apa Mas?
aku lihat Mas Farel Jibril kan kemarin baru hobi-hobi badminton nih Mas. Bahkan sampai ada lapangan yang tulisannya PB Farel Jibril. Kok bisa Mas dari foto? Ini nanti bisa 2 hari loh ini. Kameramu meledos loh nanti. Baterai aman kan baterai Mas? Baterai aman. Tapi kok bisa Mas dari fotografi kok ke badminton gitu? Hobi aja sih. Hobi. Tapi Padahal serius banget Mas. Padahal aku badminton itu seumur hidup baru 8 bulan kayaknya. Baru ini setelah pandemi ini Mas. Jadi gak tahu kenapa sih kalau sesuatu yang aku seneng itu aku selalu all out. Apapun itu. Apapun itu. Musik kamu all out Mas? Totalitas all out banget. Makanya seneng musik apa ya, pelajari alat musik dan lain-lain hampir semuanya bisa lah. Gitu. Terus kayak babalan kayak gitu, sepak bola kayak gitu ya all out aja setiap ini tuku alat-alat menjawab apa itu jadwal ke khusus. Pokoknya aku hari Senin itu nggak boleh ada acara apa-apa, pokoknya aku tunggu babalan kayak gitu. Sekarang ini badminton just aku apapun melakukan sesuatu yang aku suka itu all out. Keren. Tak pikir tuh kayak ada sisi apa ya Mas ya, bisnisnya lagi nih kok bisa. Berarti berawal dari suka dulu ya Mas ya? Ya suka, all out, suka tantangan kan, challenge kan, makanya kan pengen nanti ada turnamen turnamen kayak gitu, challenge kayak gitu. Besok ya Mas tanggal 27 ya? 26 ya? 26 besok ya. Kejurkot kan gitu kan. Itu ya harus all out aja sih. Maksudnya, apapun itulah mau ngerjain, misal aku mau bikin karya ya all out, mau bikin ini kadang tuh orang itu sampai mikir yuk pernah kesel lah. Bener Mas, aku lihat Mas Gofar tuh demi Allah Mas kemarin yang lihat di story Mas Gofar hari Minggu di Jogja tuh aku ini emang pantas sukses sih. Maksudnya orang mau ngobrolin kesuksesan Mas Gofar yang alah Gofar gini-gini. Ya pantas kalau Mas Gofar sukses tuh kayak ya emang waktunya tuh ketika orang memulai hari apa ya dia nggak tahu mau ngapain tuh Mas Gofar kayak udah tahu ya ini hari ini aku mau kayak gini tuh Mas Gofar tertata banget gitu loh Mas. Dan terschedule kan. Banget. Ngirimin jadwal itu kan. Gila aku sampai wah kapan ya Mas aku bisa kayak gini. Sampai dan menurutku kayak itu apa ya? Apa yang mau di orang ya pantas lah kalau kasarannya ya pantas kalau Mas Gofar tuh sukses gitu. Sukses Mas Gofar terprediksi nggak Mas? Apa Mas Gofar udah aku besok sukses ini atau jalan aja lah? Kalau kesuksesan itu kan masing-masing kan penilaiannya kan. Ya. Nah, berarti kamu punya duit banyak, sukses pencapaiannya. Aku sukses sih nek wis di itu kan. Kalau aku tuh sukses tuh menurutku ya ketika banyak orang yang menghargai aku. Menghargai misalnya Mas dalam hal dari karya lah, dari inilah. Maksudnya banyak. Aku bukan tipikal orang yang suka dipuji enggak. Iya. Cuman ketika ada orang yang mengapresiasi entah itu karyaku atau diriku sendiri, aku senang. Nah itu menurutku titik kesuksesanku di situ. Makanya aku piye carane ora di istilahnya ora dielek-elek lah. Iya. Aku ya apa itu ora kesel ya ngene padahal ngene. Aku sebenarnya seneng aja digituin gitu. Bukan berarti aku senang dipuji enggak. Ya, cuman titik kesuksesanku di situ sih. Bikin karya nih viral nih, wah keren nih fotomu viral gini. Terus berarti sukses sih karyaku nih. Sesuk gak aku meneh gitu kan. Iya. Karena ya itu tadi inovasi kan gak ada berhentinya kan. Terus apa itu? Aku bukan tipikal orang yang mau menyalahkan waktu tuh. Ngopo kok akan kadek ben ora koyo ngene iki ya. Ini Anda selama masih bisa gas. Berarti hampir nggak pernah nyesel dong Mas Gofar. Maksudnya dengan apa? Aku telat nih kayak gini nggak pernah dong Mas. Enggak. Pokoknya ketika nek saiki telat yo sesuk aku tugas gitu. Mas kamu tapi termasuk yang impulsif nggak Mas? Maksudnya kayak punya ide apa kalau bisa dikasih hari ini detik ini atau besok ayo gitu. Iya, aku orang seperti itu. Kok tapi pasti leader yang bagus itu pasti kayak gitu kenapa ya Mas? Aku lihat Mas Seper juga kayak gitu. Tidak tahu kayak nggak mau buang-buang waktu aja sih. Jadi kayak aku mau nih kayak gini nih. Sorry, aku punya ide nih. Ya. Nek randang tak foto kok selak digong liyo kan gitu kan. Bikinnya kan biasanya kayak gitu. Iya.
aku kayak gini belajar sama salah satu seorang guru, Ya. udah kayak bapakku sendiri di Pasar Kliwon yang namanya Pak Asad Khalid itu. Nah itu beliau sangat benar-benar istilahnya aku ki nyontoh deh banget ketika hal-hal seperti itu. Nah, gitu. Dia orangnya yang on time, terus apa itu nggak mau nunda-nunda. Saiki yo saiki. Masa sesuk ngopo dadak sesuk wis saiki iso wis saiki isan wae. Orangnya seperti itu. Kenapa? Pak Asad Khalid itu, Mas. Aku dibiasakan seperti itu sama dia karena aku 3,5 tahun sama dia aku. Di Pasar Kliwon. Sama guru sama beliau itu, Mas. Mas, berarti kamu termasuk orang yang religius ya, Mas? Enggak juga. Tapi maksudnya menjalani hidup kayak dari tadi insight yang diberikan Mas Gofar kayak selalu berlandasannya sama agama terus, Mas. Sadar nggak Mas itu? Ya secara nggak sadar sih memang mungkin di ilmu agama mungkin ada ya. Tapi aku enggak yang religius banget enggak sih. Wis sama Dioni wae lah. Iya, balik lagi ke sama Dion itu. Ya. Bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat itu ya Mas? Ya, Yang pengennya pokoknya kayak gitu sih. Ketika kita bermanfaat kan otomatis kan akan ada feedback yang positif juga. Kan? Iya. Walaupun bakal ada yang negatif juga ada, cuman ya sebisa mungkin kita bermanfaat aja. Gitu. Mas masuk ke obrolan-obrolan terakhir nih aku pengen tanya Mas Gofar nikah ini langsung pengen program punya anak kah atau langsung apa? Oh iya dong Langsung ya? Apa yang ditunda? Top kan biasanya kayak pacaran dulu lah berdua gini. Berarti langsung ya Mas? Langsung. Besok didik anak kayak bapaknya Mas Gofar ke Mas Gofar atau punya cara sendiri Mas? Kayaknya aku punya cara sendiri sih kayaknya. Lihat anaknya kayak gimana sih. Pengennya maksudnya kalau misalnya anak cowok gitu pengennya tetap ngikutin bapak aja lah jadi fotografer duitnya enggak. atau biar dia mau Aku tetap hanya melandasi aja sih. Melandasi budi pekerti, melandasi ilmu-ilmu yang bermanfaat, landasan agama kayak gitu tadi. Ya mau kedepannya mau kayak gimana ya terserah aja sih. Ngalir aja sih. ngalir ya Mas. Iya, yang penting yang baik-baik lah yang aku ajarin gitu. Mantap, ini obrolannya kayaknya udah 1,5 jam lebih nih sama Mas Gofar ini nggak kerasa loh Mas. Ini salah satu salah satu episode terlama kita nih. Mas, kalau misalnya nih Mas, nanti ketika zaman ini udah mulai berubah lagi, tapi tiba-tiba Mas Gofar udah merasa kayak kayaknya aku udah nggak di fotografi lagi nih. Pengen apakah Mas Gofar akan berpindah atau tetap sampai kapanpun Mas Gofar tetap memperjuangkan Farel Jibril fotografi ini akan menjadi vendor yang terkuat itu Mas di antara saingan-saingan yang keluar nanti loh Mas. Maksudnya ada keresahan nggak Mas? Untuk aku takut kalau kegeser nih atau gimana gitu. Menghadapinya loh Mas aku. Sebenarnya gini, sudah tak persiapkan sih. Ya kalau aku sampai tua motret di weddingan kan nggak mungkin lah. Iya. Itu nggak mungkin. Ya nggak tahu kan kedepannya nanti kan. Aku rasa sih nggak mungkin sih. Kan berhubungan dengan fisik juga kan pasti kan. Nah, cuman aku sudah mempersiapkan gimana nanti kedepannya aku tetap bisa motret. Cuman pemasukan tetap ada. Ya intinya butuh bakat untuk cari uang. Nah, butuh otak untuk mengelolanya kan gitu kan. Butuh bakat untuk cari uang, tapi butuh otak untuk mengelolanya. Ya, pengelolaan uang untuk kedepannya nanti seperti apa supaya tetap ada bisnis berjalan dan aku tetap motret. Bos sih adalah motret kebo apa motret apa kan nggak tahu kan. Tapi selamanya aku akan motret sih. Selamanya. Tapi aku penasarannya gini Mas, Mas Gofar kok nggak pernah pindah ke Jakarta gitu Mas untuk kan biasanya orang berlomba-lomba aku tak ke ibu kota lah jadi orang besar di sana. Kenapa bertahan di Solo untuk menjadi raja di Solo gitu Mas? Karena saya tahu kehidupan di Jakarta seperti apa. Itu yang nggak pengen Enggak sih. Karena keras. Sangat keras. Persaingan di sana lebih sangat keras. Makanya aku lebih baik aku cinta sih kota Solo sih. Saya senang aja dengan kehidupan yang ada di sini kan. Walaupun aku bukan asli Solo, aku orang Boyolali kan. Cuman aku udah 12 tahun kan di Solo kan. Nah itu senang aja sama kehidupan orang-orang sini. Terus dulu sempat
di Malang juga, Sempet Mas. terus sempat di Malaysia juga gitu. Walaupun nggak lama. Motret juga Mas. Oh. Cuman ya itu tadi kayaknya hatiku memang di Solo gitu. Makanya aku selalu pengen mendukung teman-teman Solo yang istilahnya mau, oh kamu bagian ini dukung nih, ayo angkat kota Solo. Ini nggak berhubungan dengan politik ya, karena aku terus terang nggak suka politik aku kan. Nah itu ya teman-teman kayak si Gandhi itu tak motivasi, di BMX, ayo tak gas. Kontennya viral loh Mas. Iya. Ayo saya sering kan ngobrol kan sama teman-teman. Terus nanti siapa lagi yang ada bergerak di bidang apa yang memang dia konsisten itu mau butuh bantuan atau apa. Kalau aku sih lebih ke struktur manajemennya sih. Karena untuk nek kowe aku diwangi video kowe ini yo harus itu. Nah, iya. Karena bisnis kan di sini kan gitu kan. Enggak ada lah ya Mas harga teman. Teman mah harusnya dimalahalin kan. Iya. Supaya ngedukung kan gitu. Tapi alhamdulillah teman-temanku juga nggak ada yang minta diskonan di tempatku gitu. Iya, maksudnya kepala Jibril kalau minta diskon tuh kayak masa ya udah hasilnya sebagus itu masih mau minta diskon, kayak kurang ajar lu. Malah aku yang sungkan kadang tak kasih aja ini kadang ini ya. Bonus-bonusin lah ya. Iya. Mas, aku mau minta tips nih Mas, terakhir minta tips untuk mungkin teman-teman di sini yang masih ngerintis bisnis apapun, terutama kalau saya kan masih di bidang fotografi juga. Mas Gofar ada tips nggak sih untuk teman-teman yang sedang merintis ini biar apa ya Mas, tetap konsisten untuk menjalankan bisnisnya ini meski naik turun gitu? Ya tipsnya, ya itu tadi konsisten itu tadi sebenarnya, sama tahan banting aja udah. Karena terus terang sekarang ini vendor fotografi itu udah banyak banget kan. Bahkan orang freelance aja punya vendor tapi masih ke freelance kan gitu kan. Fenomena sekarang ini kan seperti itu kan. Maksudnya aku freelance Mas, tapi dia punya vendor. Iya. Gitu kan. Fenomenanya kan seperti itu. Nah itu kita harus, tipsnya ya memang harus bisa bertahan aja sih. Dan mengolah supaya ini gimana nih ya ke depannya nanti. Berpikirnya harus jangka panjang ya Mas? 10 langkah ke depan, kayak orang main biliar lah. Iya. Benar. Nah, gitu. Mau masukin bola 7 itu dari bola 1 udah bawa pikirin kan. Masukinnya ke sana, habis ini ke sini. Dilihat dulu kan ekosistemnya seperti apa, dilihat. Habis itu baru kamu memprediksi dan mengarahkan supaya parkirnya enak lah ya Mas ibaratnya. Itu. Mas kamu kan biliar tuh Mas? Ya suka. Siap aja. Kamu bowling suka juga Mas? Kalau bowling enggak pernah nyoba sih, belum pernah nyoba. Asik loh Mas, wah itu biliar, bowling tuh aku seneng olahraga yang kayak gitu Mas. Belum. Kalau badminton wah aduh capek. Tenis main Mas? Tenis enggak pernah, belum pernah nyoba sih. Kalau pingpong pernah, cuma kalau tenis diajakin sama teman-teman kayak si Yusius dan lain-lain dulu itu enggak minat sih. Ya, karena kalau makanya aku selalu melakukan hal-hal yang aku suka aja sih. Iya. Wah ini obrolannya udah sampai 1,5 jam. Kayaknya kita udah sore juga nih Mas ya. Kita thank you banget loh Mas sudah mampir-mampir ke studio kami. Mungkin biar teman-teman tim Gestalks nih semangat Mas, boleh biar apa ya Mas ya, biar saya juga ngejalanin. Kan Mas Gofar nih minggu lalu ngomong bahwa ya kamu jangan berhenti kalau mumpung belum ada podcast yang gimana kamu buat, kamu gini ya. Aku pengen minta masukannya Mas untuk Gestalk ke depannya biar tetap semangat dan terus berjalan gitu Mas. Kalau buat kalian sih yang penting pertama ya konsisten, tetap jalan kayak gini terus jangan memikirkan dulu tentang dapat fulus dulu untuk ini kan gitu kan. Karena ini kan konteksnya kan kalian berkarya. Iya. Berkarya. Itu ya yang penting jalan dulu. Ya nanti suatu saat nanti mungkin kalau Tuhan mengendaki mungkin ya akan membuahkan hasil. Amin. Kayak gitu kan. Entah hasil itu berupa materi atau berupa pengakuan atau pujian atau apa. Setidaknya ini bisa menjadi salah satu wadah di mana kamu bisa berkarya dan memberikan kesempatan orang itu untuk tampil. Thank you banget Mas Johan.
Mas jangan bosan-bosan kalau misalnya nanti ada sesuatu yang baru dari Kalafati melahirkan anak bisnis lagi, mampir-mampir sini lagi Mas. Siap. Masih banyak banget kalau mau Iya. pengen ngobrol tuh masih banyak banget. Kawan-kawan kita ngobrol Kalafati boleh nggak Mas? Boleh. Boleh banget. Mantap. Mas aku terakhir pengen tanya ini Mas. Heeh. Berarti industri fotografi itu menjanjikan ya Mas? Secara uang. Menjanjikan banget. Pernah apa Mas sampai yang apa ya top-topnya puncak-puncaknya sempet dapat berapa Mas? Dari wajahnya udah kelihatan Wah, guys. enak ini soal nominal gitu. Bisa Pokoknya jawab sih, tapi lebih dari cukup ya Mas ya. lebih banyak sih. Ya dalam setahun bisa beli rumah. Gitu. Wow. Setahun bisa beli rumah. Kalau kamu bisa mencapai titik yang istilahnya yang bagus. Ya. Yang penting Ya, nyatanya konsisten. fotografer sekarang udah pada naik mobil semua kan. Bener Mas. Itu rata-rata fotografernya Farel Jibril semua. Amin. Thank you loh Mas Gofar. Yap. Terima kasih teman-teman yang udah nonton episode ngopi-ngopi kali ini edisi Farel Jibril Fotografi. Semoga teman-teman merasakan manfaatnya. Buat yang pengen tanya-tanya sama Mas Gofar boleh banget DM ke Instagram Mas Gofar atau mau DM titip ke Gestalk juga boleh. Kita suatu hari nanti boleh ya Mas main ke Kalafati kita Siap, ngobrol-ngobrol ya siap. Mas. Thank you banget teman-teman. Sampai jumpa di episode ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, thank you, Mas.